愿得智慧正明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体金丝弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Selamat pagi, Sesiong Seje. Kalian早上好ya. Hari ini saya Tan Livin bersama saya punya teman Baji, Sesiong Hardi Wijaya, ada kesempatan bawa Sinpasyang ya. Ngatkan ya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu Sesiong Seje. Berdoa dimulai. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心愿心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上达诸佛心。大家心好意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Selamat pagi, Sesiong Seje. Hari ini kan selamat pagi, Sesiong Seje. 感恩上人开始，感恩 para tim Sinpasyang, 感恩 para peserta, 感恩juga kepada host kita ya, juga dengan Sesiong Jangka yang di belakang layar yang setiap hari melihat layar dan memberikan arahan juga ya Sesiong Jangka ya, kangen ya. Hari ini mari kita dengar dulu cerita master ya, ada 2 cerita nih.
Silakan Sesiung Jangka. 做手下，做手下先哦。 Sesiung Jangka, mari kita lihat intisari Master bercerita. Sesiung Hardi. Ya, silakan. Oh ya, baik. Selamat pagi. Kak Sesiung Tan Devin, Kak Master, Kak Kaiser, Kak kepada semua tim Silva Siang dan semua peserta Silva Siang hari ini. Baik, host tolong ininya. Kita ada 2 babak ya hari ini, yaitu ada Master bercerita tentang batang besi dan juga sapi betina dan petani. Baik, saya mulai dengan batang besi dan sapi betina. Silakan host. Ya, poin satunya adalah dengan memiliki hati penuh cinta kasih dan welas asih, secara alami hati kita akan terasa lapang. Hati yang lapang seluas laut dan langit membuat batin kita terasa damai dan membuat kita dapat merangkul semua makhluk. Hati yang seluas jagat raya dapat membuat kita hidup tenang dan damai. Jika kita dapat mempertahankan hati seperti ini, maka semua orang di dunia ini akan hidup bagaikan satu keluarga. Setiap orang dapat hidup harmonis dan hidup berdampingan dengan alam. Poin 2-nya, kehidupan yang tenang dan damai merupakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah saat hidup kita penuh cinta kasih. Hati penuh cinta kasih mendatangkan berkah. Poin ketiganya, demi memenuhi nafsu makan sesaat, manusia menyantap daging hewan. Jika kita membangkitkan niat buruk, maka makhluk hidup di dunia akan hidup menderita. Jika dapat membangkitkan cinta kasih universal, maka kita dapat melindungi semua makhluk. Semua itu bergantung pada sebersih niat manusia. Sebersih niat penuh cinta kasih dapat melindungi semua makhluk di dunia. Jika setiap orang dapat memiliki hati penuh cinta kasih, maka dunia ini akan sangat damai dan tenteram. Baik, untuk bab selanjutnya kita serahkan kepada Sesiung Tan Devin. Silakan Sesiung. Kan? Kanan, silakan host, kita mulai Sri ya, kanan. Petani tua dan kerbau. Kita harus memiliki hati bodhisatwa. Hati bodhisatwa adalah cinta kasih terhadap semua makhluk dari kehidupan ke kehidupan tanpa ada batasnya. Cinta kasih universal sangat luas dan tidak terbatas. Kita harus teladani adalah hati seperti ini yang kita harus teladani. Setiap orang memiliki cinta kasih. Di antara sesama manusia juga terdapat cinta kasih. Terhadap semua makhluk di dunia, kita juga tidak boleh kekurangan cinta kasih. Silakan host. 2. Dari kisah ini, kita bisa merasakan cinta kasih dan rasa syukur. Orang yang tahu bersyukur karena memiliki cinta kasih universal di dalam hati. Bapak tua ini itu berterima kasih kepada kerbaunya yang telah bekerja keras untuknya selama puluhan tahun. Meski hanya seekor kerbau, tetapi sang petani tidak melupakan budinya. Kerbau itu menerima rasa syukur dari tuannya. Ini kalau ini saya setuju lah Sesiung Suci. Orang kalau tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur, itu menurut saya sih akan menderita ya, karena kemarukannya, keserakahannya. Mungkin nanti Sesiung Suci bisa cerita tentang orang-orang yang telah membantu Sesiung Suci, orang-orang yang telah melakukan kebaikan membantu Sesiung Suci, apa yang Sesiung Suci rasakan dan apa hasilnya itu. Mungkin bisa nanti diceritakan ya. Ini kisah 2 cerita ini banyak nih. Yang ketiga, kisah ini mengingatkan kepada kita betapa besar pengorbanan orang tua bagi anaknya. Orang tua bekerja keras siang malam demi anak-anaknya. Selain harus bekerja keras, sesungguhnya setiap menit, setiap detik, orang tua selalu mengkhawatirkan anak-anaknya.
budi orang tua sangatlah besar. Kanan host. Yang keempat, orang tua adalah contoh bagi anak-anak. Ini benar Yesus Suci. Anak kecil yang lihat itu selalu kita. Padahal kita itu sebagai panutan mereka. Kalau kita sendiri nggak benar, ya mereka juga nantinya nggak benar. Termasuk juga di kehidupan sosial kan. Menjaga orang tua kita dengan baik adalah contoh bagi anak-anak. Kita melakukannya bukan hanya untuk diperlihatkan kepada anak-anak, tetapi sesungguhnya kita sedang menunaikan kewajiban sendiri. Pendidikan ini harus terus diwariskan dari generasi ke generasi. Daripada membangun padi jompo, sesungguhnya yang terpenting adalah pendidikan keluarga. Kita bisa mendirikan tempat penitipan lansia untuk siang hari, sama seperti tempat penitipan anak-anak. Hubungan antar manusia adalah yang terpenting. Hubungan penuh cinta kasih di dunia lah yang bisa sungguh-sungguh membawa kehangatan dan kebahagiaan. Kanan host. Kanan sesiung sesi ya. Kanan sang dan kaisi ya. Ini hari ini dua cerita ini kena loh sesiung sesi ke kehidupan kita setiap hari ini. Yang pertama itu pejabat yang punya satu anak, yang dia pergi lihat ramalan ke tukang ramal ya. Saya yakin sesiung suci ini semua pernah meramal ya. Iseng nggak iseng, percaya nggak percaya, pasti ada ya. Juga ada mungkin ada main kartu tarot, iseng-iseng pergi, ada jalan-jalan ya, ada tukang ramal, katanya tukang ramal itu pintar dan tepat. Pasti ada ya. Mungkin sesiung suci nanti bisa sharing di sini ya. Apa kata peramal itu benar, 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, atau kejadian sebelumnya ya. Nah itu kan cerita pertama yang anak pejabat ya. Dia kan pergi meramal dan dibilang usianya cuma sampai 18 tahun. Terus dia suatu hari dia lihat kerbau di rumahnya mau dibikin santapan, dia minta ayahnya lepas, terus ayahnya bikin satu announcement, pengumuman bahwa sapi tidak boleh dipotong gini ya. Tadi cerita ada ya kalau sesiung perhatiin. Terus dia akhirnya bisa hidup sampai umur 80, anak pejabat tersebut, dan menjadi pejabat yang baik. Yang cerita kedua yang tadi kan petani tua ya dengan seekor kerbau ya. Petani tua dengan seekor kerbau itu, kalau saya ingat ceritanya itu, dia udah tua, sendiri di desa, dia merasa kasihan lihat kerbaunya yang sudah membantu dia bercocok tanam, membantu kehidupan ekonomi dia juga, tanam padi ya itu nggak gampang ya. Kalau kita benar-benar jadi manusia yang berhasil membina diri, menurut saya loh ya, kalau nggak setuju nggak apa-apa ya. Kita itu harus berterima kasih kepada makhluk hidup yang membantu kita selama ini, yang membantu kita melewati hari demi hari, detik demi detik, bulan demi bulan, tahun demi tahun, yang ada di sisi kita. Karena merekalah sesungguhnya makhluk hidup, baik itu manusia maupun binatang, itu yang membuat kita masih bertahan setiap hari. Bisa makan. Kalau yang petani kan bisa makan ya, karena butuh ya. Secara ekonomi pasti butuh duit, butuh makan. Nggak mungkin nggak butuh ya. Orang-orang tersebutlah makhluk hidup, jangan bilang orang, makhluk hidup tersebutlah yang the real thing, yang ada di kehidupan kita. Bukan makhluk hidup yang tidak terlihat, bukan sesuatu lotre ataupun undian berhadiah, ataupun orang-orang yang jauh dari lingkungan kita. Bukan. Itu adalah makhluk hidup yang ada di sisi kita, yang sekarang ini yang ada. Coba sesiung suci renungkan, siapa yang ada di makhluk hidup mana yang ada di sisi sesiung suci. Mereka lah yang membantu kalian. Kalau kita bilang dalam satu usaha, pabrik, ataupun perusahaan, yang membuat kita bisa bertahan, yang membuat kita bisa menikmati kehidupan ini dengan baik ya, bukan dengan tidak baik ya, itu adalah orang-orang yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Karena tanpa mereka, sang pemimpin tersebut tidak akan pernah ada. Sang bos tidak akan pernah ada. Tapi sebaliknya juga, tanpa sang pemimpin atau tanpa sang bos ini, karyawan tersebut juga tidak bisa menjalani kehidupan ataupun menikmati kehidupan mereka. Jadi ini di antara bos dan karyawan dalam kehidupan kita, ataupun kita dengan orang sekitar kita, ataupun si petani dengan sapi tersebut, itu ada hubungan saling membutuhkan, saling berkaitan. Jadi di antara kita ini harus yang pertama dilakukan ada seperti Master sering cerita, kan ensin,
bersyukurlah kepada orang sekitar kita, makhluk hidup yang ada di sekitar kita dulu. Karena dengan adanya mereka baru kita bisa ada kehidupan saat ini. Nah, Sesiung Sece ini sebelum kita lanjut mungkin ada yang sudah resen ya. Saya sih kalau saya cerita tapi banyak panjang lebar, nanti saya cerita sendiri. Katanya host nggak boleh ya, cerita panjang lebar sendiri. Mungkin kita undang dulu para Sesiung Sece yang sudah resen ya. Sece Viviliang ya, silakan Sece, karena mulai dulu nanti baru saya cerita lagi. Silakan Sece Viviliang. Yang sudah resen selain 感恩 Sece 上人 Viviliang? 开始，感恩师兄师姐，感恩 Hardi dan Tang Livin 师兄。Jadi dari sanubari teduh, lenyapnya keburukan dan timbulnya berkah. Buah karma itu tidak bisa dihindari, tetapi dapat diatasi dengan kebijaksanaan. Dan kita menerimanya dengan rela. Ini dalam batin kita harus ada dharma. Dengan memahami hukum karma, benih sebab yang ditanam di masa lalu, kita terima buah balasannya di masa kini dengan rela. Inilah cara mengikis karma masa lalu kita. Dengan kita menjalin jodoh baik di tengah penderitaan, dapat menciptakan berkah. Kita tidak mengharapkan imbalan, dan dengan telah melihat penderitaan, kita harus menghargai berkah, menciptakan berkah, dan bersumbangsi tanpa pamrih. Saat bertemu dengan orang yang berkondisi buruk, kita mengubah jalinan jodoh buruk ini menjadi jalinan jodoh baik. Dengan pertobatan kita memperbaiki diri. Dengan hati bertobat, saat bertemu kondisi yang tidak baik, kita juga dapat melenyapkan karma buruk. Saat karma buruk telah lenyap, berkah akan tumbuh. Saat kejahatan lenyap, kebajikan tumbuh. Jadi 3 racun yang merusak segala kebajikan itu, yaitu keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Dengan kebajikan, kita bisa menghadapi semua orang, segala hal, masalah dengan menjalin jodoh baik. Niat baik itu timbul dan memupuk jodoh baik. Berkah juga akan timbul. Dengan kita mendengarkan dharma, merenungkannya dan mempraktekannya, dan mempraktekkan dharma dalam keseharian kita. Dengan kita membina diri, berarti kita memupuk pertobatan dan melenyapkan segala kejahatan. Sebenarnya, ketika kita memiliki kerisauan, masalah bukan pada orang lain, tetapi adalah kesalahan diri sendiri. Yaitu tingkat samadhi kita masih belum cukup. Samadhi cukup, kebijaksanaan akan tumbuh. Kita tidak mudah bertemu Buddha Dharma. Tetapi dengan kita bersedia memasuki pintu ajaran Buddha, kita berada di jalan Bodhisattva. Dengan berkeyakinan benar, pikiran benar, membangkitkan hati Bodhisattva. Bodhisattva itu muncul karena ada makhluk yang menderita. Hendaknya kita selalu mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Cảm ơn sư兄sư姐. Kanan Sece Viviliang ya. Kanan ya, kanan. Benar ya Sece ya. Kita seperti yang Sece katakan, kita tuh harus dulu mengaca kepada diri sendiri ya. Saya mungkin mau sedikit bercerita ya, Sece. Sebelumnya ada yang mau resen nggak? Kalau ada yang mau resen silakan ya, Sece. Jangan tunggu kita panggil ya. Kan udah biasa ya. Nah, dari yang pertama kan
namanya ramalan ya, melihat meramal ya. Dia melihat meramal bahwa dia akan mengalami kematian ya. Itu suatu kemelekatan nggak? Sesungguhnya kalau bagi yang imannya tidak kuat ya. Kalau menurut saya itu kemelekatan loh, salah ke tempat peramal atau peramal itu mengucapkan kata-kata yang terlalu jujur, itu bisa jadi suatu musibah atau kemelekatan, bisa yang positif dan tidak positif. Kalau yang positif mungkin dia akan, saya bicara positif aja ya, kita tidak melihat sesuatu yang negatif ya. Kalau menurut saya nih, kalau orang setelah dia meramal, dia melekat terhadap ramalan tersebut, ya. Kalau yang negatif ya udah pasti parah ya. Kalau yang positif ya dia akan memperbaiki diri ya, seperti anak pejabat tersebut ya. Dia menolong banyak makhluk hidup gitu. Nah, kalau kemelekatan menurut Dhammapada ya, kitab agama Buddha ya, Dhammapada masih seri 214 ya. Dari kemelekatan timbul kesedihan. Benar dong ya? Kita melekat terhadap sesuatu, kalau dia hilang kita sedih banget, ingat terus kayaknya kampuan ya, nggak rela ya. Mau cari terus mau gimana caranya untuk mendapatkan kembali, atau kalau yang lebih parah ya mencelakai orang tersebut ya, yang dia merasa ini miliknya kok diambil dia ya. Nah, dari kemelekatan timbul kesedihan. Dari kemelekatan timbul ketakutan. Pasti ya, kalau kita suatu hari, kalau kita ada sesuatu yang bencana ya kita takut ya. Pasti itu, nggak mungkin nggak. Bagi orang yang telah terbebas dari kemelekatan, tiada lagi kesedihan maupun ketakutan. Nah, ini menurut Dhammapada. Jadi, dari kemelekatan timbul kesedihan, dari kemelekatan timbul ketakutan. Bagi orang yang telah terbebas dari kemelekatan, tidak lagi kesedihan maupun ketakutan. Itu nggak ada. Jadi, saya sering dikirimin inspirasi, kata-kata perenungan dari orang-orang gitu. Dan saya sangat bersyukur ya, karena bisa belajar ya. Nah, bagi kita yang masih ingin membangun sebuah bahtera nih, kayak gini kan kalau si yang cerita kedua tadi yang saya tulis itu petani tua ya, dia kan tidak ada keluarga ya. Nah, kalau di sini bagi Shinsuke kita juga harus satu kepahaman bahwa dalam agama Buddha tidak mengajarkan harus sendiri, tidak mengajarkan juga harus berumah tangga. Itu tergantung pilihan masing-masing. Nah, dari sini ada kebaikannya kalau si petani tua kan dia tidak ada anak, tidak ada istri ya kalau masalah nih. Nah, di sini kita bisa bilang, bagi kita yang masih ingin membangun sebuah bahtera rumah tangga, ya harus diakui bahwa sangatlah sulit untuk melepas kemelekatan ini. Karena ada keterikatan dengan sesuatu cinta kasih yang sebenarnya tidak universal ya. Karena banyak kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab yang nantinya dihadapkan ke kita. Ya, kalau kita punya rumah tangga, punya anak, ya punya tanggung jawab ya, ya. Punya kewajiban harus kita penuhi. Karena kamu pilihnya rumah tangga ya, begitulah. Kecuali kalau kita tidak pilih rumah tangga, kita ingin seperti petani tersebut yang hidup menyendiri dengan seekor kerbaunya, ya itu nggak salah juga itu. Kalau kita sudah pilih berumah tangga, seperti tadi kan ada sempat disinggung, anak harus berbakti ke orang tua ya, karena itu juga merupakan suatu tanggung jawab kita. Dan anak melihat orang tuanya yang ada ya tadi ya sesungguhnya. Nah, nantinya kalau kita dihadapkan dengan suatu kita ingin berumah tangga, yaitu kita harus mencari nafkah, harus ya, untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesejahteraan lain-lain bagi anak, istri atau suami, dan juga dirinya sendiri. Tua juga termasuk ya sesungguhnya. Karena itu tanggung jawab, dan itu pilihan kita. Nggak ada yang bisa disalahkan itu. Lalu apakah kalau kita sebagai umat Buddhis harus hidup menjomblo? Nah, saya bilang ya petani tua itu harus menjomblo nggak? Tentu saja tidak ya. Nggak, itu tidak demikian. Pengertian itu nggak seperti itu. Karena hidup adalah pilihan. Setelah menetapkan sebuah pilihan, maka berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Dengan tetap memelihara perbuatan-perbuatan yang baik, kebajikan yang dilakukan oleh jasmani, badan kita, ucapan kita, pikiran kita. Nah, sedangkan yang tadi saya bilang, yang jelek-jelek, yang negatif itu, kalau kita yang tadi meramal, sempat saya balik ke klise tadi ya, itu harus dilepaskan, harus disingkirkan, harus dihapus.
Kalau Genje bilang tetot gitu ya, nggak boleh gitu ya. Tapi saya ngomong dulu ya, bukan saya bisa ya, saya juga dalam tahap belajar. Ya. Keterlibatan batin dan jasmani. Kalau kita ada pasangan, ada keluarga, itu pasti ada keterlibatan, kita punya jasmani. Kita punya pikiran, batin kita dengan orang yang sekitar kita, termasuk binatang. Bagi yang suka piara binatang, pet lah kita katakan ya, hewan kecil itu pasti ada rasa keterikatan secara batin. Kita sayang, dan juga rohani. Kita sayang dengan dia, pasti ada suatu hubungannya. Karena dia ada di situ, maka kita juga ada timbul kayak listrik konsel, tret gitu kan ya. Kayak listrik itu, pasti ada. Nggak mungkin nggak ada, karena ada dia, ada kita. Keterlibatan batin dan jasmani senantiasa seiring dengan keinginan yang semakin bertumbuh dan berkembang dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Dan inilah kenyataan hidup kita saat ini, mengapa harus dipungkiri? Mengapa pula harus dihindari? Kita kalau ada pet aja, kita pasti sayang. Suka dari dia masih kecil sampai dia besar, itu pasti ada hubungan kasih, hubungan perasaan dengan binatang tersebut, makhluk hidup tersebut, kayak kerbau tersebut, ya kan, petani tua, pasti ada. Nggak bisa dipungkiri, tidak ada. Jelek, sedikit, tinggi, banyak, itu pasti ada. Kita pasti teringat dengan dia. Hadapi saja, nggak usah dihindari. Ini bukan satu kesalahan bahwa kita punya perasaan juga bahwa ada sesuatu makhluk hidup yang sekitar kita, seperti yang pertama saya katakan itu. Nggak ada salahnya. Hadapi aja. Karena menghindar hanyalah bersifat sementara dan semu adanya. Bukan hanya sesuatu yang ini tidak jangka panjang ya. Perasaan itu juga bukannya sesuatu yang semu juga. Perasaan itu juga ada, the real thing gitu. Bukan tidak ada. Ia sewaktu-waktu akan muncul lagi bila situasi dan kondisinya tepat. Saya yakin senyum suci suatu hari kalau duduk pasti memikirkan sesuatu pass away punya yang sudah berlalu. Pasti ada. Baik itu pasangan, baik itu anak, ataupun sesuatu yang di samping kita, ataupun dulu bekas kita pernah bekerja di perusahaan itu, kita pasti ada konslet berpikir kembali. Itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Nah, tergantung kita bagaimana berpikirnya. Kita juga tidak perlu munafik senyum suci. Nggak usah bilang, wah gue hebat lah, gue sudah melepas lah, gue tidak memikirkan masa-masa dulu itu, gue sudah tidak terikat, itu mustahil. Itu nggak ada itu. Kita tidak perlu munafik dan bersembunyi di balik agama Buddha Dharma, ataupun bersembunyi di balik kata-kata manis ya. Kalau para motivator kan mulutnya manis ya, ya pelaksananya belum tentu itu kan. Termasuk juga nggak semua rohaniawan itu juga sempurna ya, masih ada kekurangannya itu. Kita tidak perlu bersembunyi di balik, kalau di sini kan Buddha Dharma, kalau tempat lain mungkin kitab suci lain ya, dengan memutar balik fakta kehidupan kita saat kita ini. Buddha Dharma hanyalah fungsi ataupun ajaran agama, yang lainnya kitab suci itu hanya sebagai fungsi. Fungsi apa? Petunjuk jalan menuju kesempurnaan hidup yang hakiki. Dan kitalah sang pelaku kehidupan ini. Jangan tunggu saya Suci. Mungkin ada yang mau sharing nggak? Kalau tunggu saya nanti nggak boleh, saya terlalu lama. Silakan Suci yang mau sharing dulu. Saya kalau lanjut panjang. Silakan Suci. Yang mau resen silakan dulu. Yang udah pernah pengalaman kehidupan tadi, yang pejabat anaknya bisa hidup panjang, terus besi tua ditusuk ke dalam perut sapi, petani miskin juga. Silakan Suci yang resen dulu. Nah ini ada Senyum Jangka. Silakan Senyum Jangka. Resen, langsung buka mic. Halo semua, ya ini bicara tentang besi tua ya, dan juga ada kaitannya bersembunyi dalam Dharma ya. Ini ada relate ke saya loh, Tan Living Sesium. Malah jadi saya sok-sokan suci dan juga bikin orang bete. Saya waktu sekolah di SMA ya, Sesium Sesium ini. Ya gimana ya? Atau bahkan SMP, ada praktikum IPA. Praktikum IPA, tahu nggak apa itu? Praktek bunuh kodok. Kodoknya dibunuh,
lalu dibedah buat pelajari. Oh, ini organ ini. Oh, ini paru-parunya. Oh, ini SMA, SMA praktek bunuh ikan. Tapi ikannya nggak digoreng. Kenapa? Udah keburu diformalin. Serius, ikan mas dibunuh, dicongkel. Habis itu diformalin. Iya, bahkan gue bercanda sama guru, ke guru biologi gue. Lause, lu udah banyak dosa deh, lu bikin orang bunuh-bunuhan kayak gitu, bunuh-bunuhan gitu. Ya, lu suruh orang bunuh, dosa lu banyak loh. Itulah mindset saya, mentang-mentang udah sok rajin ke vihara, mentang-mentang udah sok belajar agama. Ya memang sih, membunuh memang salah, tapi soknya itu yang kadang ya gurunya ketawa. Bahkan kebiasaan itu ya, saya bawa jadi sok-sok munafik ya, sok-sok munafik ya. Eh, Sok-sok munafik kayak gitu, jadi kayak berlindung di balik dharma, malah yang ada dibilang munafik. Dan juga saya waktu itu ya, sesiun kan saya kuliah di mikrobiologi, mikro, bukan biologi lagi, mikrobiologi, ya, mikrobiologi kan. Nah, gua kira nggak akan bakal bunuh tikus, ya memang nggak ada bunuh tikus, tapi praktikum bunuh kecoa, praktikum bunuh nyamuk, pakai apa? Pakai patogen. Patogen itu apa? Kuman, kuman yang jahat. Dites, nggak mati. Kumannya nggak kuat. Aduh, itulah zaman praktikum ya. Lalu ada lagi keseringan berlanjut, kadang aku jadi bikin candaan ke satu teman saya, sebenarnya satu mantan saya sih, di Bandung. Skripsinya, bunuh tikus. Di farmasi ITB. Ya ada, gua bilang, ITB, skripsinya, bunuh tikus. Ngapain? Tes obat. Ya, kadang aku habis mikir juga ya, aduh. Tapi ya gitulah. Seiring dengan waktu dan juga thanks dan juga lah ya karena ya kita belajar dharma kayak gitu, karena jadi bahan candaan. Wah, rektor lu itu ya karma buruknya banyak ya. Itulah keluar judgement yang begituan terkadang. Belajar dharma iya, tapi sok-sok judgement. Dan itu sebenarnya saya udah berusaha untuk canvey, nggak perlulah ngurus yang gitu-gituan. Ya memang sih gue guru SMA gue ngaku praktikumnya bunuh ikan, bunuh tikus, bunuh kodok, katak bukan kodok, katak. Kuliah bunuh tikus, apalagi farmasi dan kedokteran tidak bisa dihindari. Kalau lu nggak bunuh tikus, ya lu nggak naik kelas. Kenapa? Itu satu fase yang wajib. Begitu, satu fase yang wajib. Jadi ya tapi sekarang ya saya sudah bertobat ya. Memang sih yang namanya pembunuhan atau menggunakan hewan-hewan kayak gitu memang terkesan sadis ya. Tapi terkadang juga saya nggak bisa hindarin sebenarnya itu cuman. Kenapa? Ya masuk ITB aja susah, masa gua omelin ke rektornya bawa-bawa agama kayak gitu ya kan nggak mungkin kan. Kalau gua omelin ke rektornya bisa-bisa nanti rektornya ngomong ntar, sorry ya halu dikit ya, lu mau kuliah di sini nggak? Masuk ITB susah loh. Nah, kayak gitu malah digituin ya. Kan nggak juga kan. Jadi terkadang sesuatu yang begituan itu nggak bisa dihadapin. Dan saya yakin juga, ini saya bukan bermaksud menakut-nakutin ya. Ya, kan bentar lagi juga mau masuk. Ada yang mau masuk kedokteran, mau masuk biologi, atau mau masuk jurusan yang sebenarnya sains atau bagaimana. Ya terus terang aja. Ya pasti ada. Pertama, life science and information farmasi ya. Pasti ada yang berbunuh tikus. Ya, aku paham lah ya, awal-awal pasti ada rasa bersalah lah. Aduh, kasihan nih tikusnya nih, aduh. Pasti. Dan juga masalahnya itu sistem. Lu nggak bunuh tikus karena SOP, nggak insinerasi tikus, nanti labnya diomelin. Kenapa? Karena ya kalau kita memakai bahan percobaan tikus, dikasih obat, dikasih apa, atau dikasih virus, harus diinsinerasi supaya untuk menekan yang namanya apa ya penyebaran pandemi lebih lanjut.
menekan infeksi. Itu sudah SOP bener. SOP bener dan beneran. Kalau nggak percaya silahkan aja ke sekolah farmasi ITB, jalan-jalan bagi tikus di sana banyak. Ya, tujuannya itu. Nah, itu memang nggak bisa dihindari. Jadi ya, ini saya nggak promosi ya. Saya nggak promosi ya. Jadi ya gimana ya, memang mau nggak mau, memang jangan sampai membunuh hewan. Tapi keadaan terpaksa itulah yang kita nggak bisa mengubah kebijakan dari government lah atau rektor yang memang nggak bisa. Karena sudah sistem. Itu gimana sih caranya kita hadapi? Ya jawabannya adalah pikiran kita yang bisa kita rubah. Oke lah, saya masuk kedokteran UI, impian saya. Masuknya udah capek-capek, kuliah belajarnya udah gila-gilaan gitu masuk. Tiba-tiba modul pertama, tahun pertama, bunuh tikus, luka bunuh nggak naik kelas, gue terpaksa gue bunuh lah. Tapi bunuh dengan kesadaran. Bunuh dengan kesadaran bagaimana? Setelah saya bunuh, ya saya set motivasi. Ini terakhir, terima kasih ya tikus, terima kasih ya kodok. Membuat saya bisa punya terampil jadi kedokteran. Saya berharap kamu ini bisa berguna bagi apa? Saya berharap dengan saya ini bisa jadi dokter yang benar. Itu aja doa dedikasi. Ya orang bilang itu pelimpahan jasa. Ya bunuh aja. Tapi mau nggak mau ya kita harus kasih doa dedikasi. Kayak gitu triknya. Dan itu juga kejadian juga. Ini yang membuat saya jadi ingat. Saya ada satu cerita rumah satu Rinpoche, rumah Rinpoche. Rinpoche ya. Ya, Rinpoche itu bisa dibilang master lah ya dalam bahasa Tibet ya. Dihinggapi rayap. Apa yang Rinpoche lakuin menghadapi rayap? Bunuh. Tapi bunuhnya dengan kesadaran. Didoain dulu. Kamu udah ketemu saya, terlahir jodoh rayap, sebenarnya saya tidak ingin bunuh kamu. Tapi saya berharap, saya izinkan saya, apa istilahnya, disemprot atau apa. Supaya, terakhir ya, kamu jadi ini, semoga kamu terlahir di alam lebih baik. Udah dibunuh. Dengan motivasi supaya mungkin rumahnya awet. Motivasinya rumah awet supaya dia bisa ngajar dengan apa demi dengan semua makhluk. Jadi ya gimana ya? It's all about. Ya memang mindset yang bisa kita rubah. Mindset itu adalah motivasi seperti itu. Jadi ya ini bisa menjadi jawaban ya. Kalau misalnya siapapun yang anaknya kuliah di FKUI atau FKI di mana atau yang masuk farmasi, masuk kedokteran, masuk apa, ketemu bunuh tikus, galau-galau udah belajar agama, ini bisa jadi jawaban. Dibilang ikuti saja prosedur dosennya bagaimana. Memang kalau memang harus bunuh, ya memang bunuh aja. Tapi jangan lupa didoain ya, Dek. Kayak gitu ya. Kalau kita doakan, ya itu juga sebenarnya karma baik lah. Karena memang bunuh itu salah. Tapi nggak ada salah kamu doain. Kan nggak mungkin kan kamu omelin ke rektornya bawa agama kayak gitu. Kan nggak mungkin kan. Lu udah masuk aja capek-capek gitu. Nah, itulah jawaban ya. Kalau kalau misalkan ada yang mau kuliah di farmasi atau mau kuliah di kedokteran kayak gitu ya kira-kira ya. Penyebutan nama universitas tidak bermaksud promosi. Oke, Kang En. Baik, Kan En Sesiung Jangka ya, Sesiung Jangka. Apakah ada yang lainnya ada sharing? Mau sharing Seci Ros ya, biasa sharing atau Seci lainnya, atau Sesiung lainnya ya. Kalau yang cerita tentang Sesiung Jangka itu, saya kasih satu kesimpulan ya, sehingga ini semua tergantung masing-masing punya pemahaman ya, masing-masing punya situasi, kondisi. Jadi tidak ada satupun yang bisa disalahkan dan dibenarkan ya. Baik, saya coba bicara sedikit ya. Bantulah diri Anda sendiri untuk membuat pengamatan dan menyadari sepenuhnya bahwasanya segala sesuatu yang terkondisi pasti mengalami perubahan dan tidak kekal adanya. Nah, sehingga seperti yang Sesiung Jangka katakan, di dalam pikiran kita akan selalu tertanam pengertian bahwa apapun yang kita miliki, termasuk tikus itu merasa dimiliki ya, yang dibuat kelinci percobaan, itu suatu saat nanti akan berubah
menjadi bukan milik kita lagi, walaupun dia dikorbankan. Apapun dan siapapun yang pernah datang hadir di laboratorium tersebut untuk kita bunuh ataupun rakyat tersebut, ia pasti akan pergi lagi. Apapun bentuk sebuah cinta kasih yang telah kita berikan di dalam keluarga kita, lingkungan kita, ya, berikanlah tanpa berharap. Tanpa berharap sebuah balasan darinya, termasuk kita orang tua yang punya anak. Jangan merasa gua punya jasa udah besar lu ya, gua besarin lu, gua kasih lu sekolah ya kan. Ini jasa gua gede, ini lu harus balas budi ke gua. Jangan begitu. Karena itu suatu kewajiban. Nanti panjang deh, kita nggak cerita itu ya, sesiung seci ya. Oleh karenanya lah kita bilang, raihlah sesuatu bila layak untuk diraih. Berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan dan bukan berdasarkan keinginan. Seperti yang Senyum Jangka bilang itu yang di laboratorium. Kita tuh butuh. Kalau tidak ada sesuatu yang dikorbankan, maka tidak akan ada medicine, suatu obat yang juga bisa memperpanjang ataupun memperbaiki kualitas hidup makhluk hidup di dunia ini. Itu aja Senyum Suci ya. Kita ngomong dulu nih. Zaman dulu, namanya malaria, ataupun cacar air, ataupun cacar monyet, ataupun diare, bakteri yang timbul saat itu namanya wabah penyakit bisa mematikan ribuan orang, ratusan ribu orang, jutaan orang mungkin. Saat itu kalau tidak ada kalau saat ini nih, sekarang udah temukan obatnya, termasuk kolera ya. Kalau saat ditemukan obat tersebut, tidak ada yang dikorbankan, tikus putih maupun kelinci maupun apapun itu. Saya yakin saat ini juga banyak hidup, juga termasuk manusia, banyak yang meninggal akibat dari kita punya mindset kita terlalu kaku. Mindset kita terlalu mengikuti, oh nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Padahal kalau kita seorang pemimpin yang bijaksana, kalau kita mau berbesar hati, kita mau berpikir lebih jauh, satu pengorbanan itu bisa menolong miliaran makhluk hidup. Tapi satu pengorbanan juga bisa mematikan miliaran makhluk hidup. Nah, itu contohnya perang. Itu yang tidak baik yang kita katakan. Yang baik saja kita katakan bahwa pengorbanan dari si makhluk hidup yang di dalam laboratorium tersebut itu bisa menolong miliaran makhluk hidup ke kehidupan 1000 tahun kemudian, 2000 tahun kemudian, 10.000 tahun kemudian. Itu semua makhluk itu bisa hidup dengan lebih layak, lebih berqualify, lebih berquality. Jadi menurut saya, satu pengorbanan itu tidak layak untuk dikatakan itu suatu pendosaan. Suatu hal yang sangat memalukan, bukan. Bila mana suatu pengorbanan itu bisa menolong banyak makhluk hidup, maka pengorbanan itu layak kita lakukan. Tapi sesuai dengan yang dikatakan bahwa itu kebutuhan, bukan keinginan. Dan lepaskanlah ikatan terhadap sesuatu itu bila kita telah mendapatkannya. Nah, ini ada kebijaksanaan kita ya. Kita harus lepaskan ikatannya terhadap sesuatu itu bila kita telah mendapatkannya. Tidak perlu banyak berpikir bagaimana cara melepaskannya. Masing-masing punya kemampuan. Ya kan? Benar ya, Suci ya. Karena kita kalau belajar makin banyak tips dan trik itu makin membuat kita bingung gitu. Tapi kita cukup sadari saja ajaran yaitu melepas gitu. Sang Buddha pernah menjelaskan tentang 8 kondisi dunia. Ataloka Dhamma kepada para biku. Contohnya ini saya singkat aja ya. Saya juga copy paste kalau yang ini ya, Sesung Seci ya. Tetapi, para biku, ketika seorang siswa mulia yang belajar memperoleh sesuatu, dia akan berpikir seperti ini. Ini bukan kata saya ya, saya ini copy paste ya, Sesung Seci. Perolehan yang telah datang padaku ini tidak kekal. Menyatu dengan penderitaan, pasti akan berubah, Sesung Seci. Nah, ini kutipan dari Sang Buddha. Dan juga, dia juga akan berpikir seperti itu ketika kehilangan dan hal-hal lain menimpanya. Dia memahami semua hal ini seperti apa adanya dan hal-hal ini tidak menguasai pikirannya, Sesiung Jangka. Kita kalau sudah berhasil ya sudah jangan terikat lagi dengan pikiran tersebut karena yang dilakukan, yang dikorbankan oleh tikus kecil itu di dalam laboratorium itu bisa berbuat baik, berbuat sangat
hal-hal yang sangat mulia untuk ke depannya. Termasuk nanti juga kalau si tikus kecil ini tumimba lahir kembali ke alam manusia atau ke alam binatang lain, dia mungkin juga akan tertolong dengan namanya kita biasa vaksin yang diperoleh dari pengorbanan kehidupan si tikus itu sebelumnya. Jadi itu satu hal yang tidak ada salah, tidak ada yang benar, tergantung kita berpikir. Karena telah melepaskan suka dan tak suka, maka akan timbul. Kita bilang kita aja lah ya, atau saya aja yang kurang bijaksana ini. Saya memang nggak bijaksana. Dia akan terbebas dari kelahiran, usia tua, dan kematian. Dia akan terbebas dari kesedihan, ratap tangis, kesengsaraan, duka, dan keputusasaan. Dia akan terbebas dari penderitaan. Nah, ini bukan kata saya, itu dari Anguttara Nikaya 7.26 ayat 6 itu. Nah, Sesiung Sece, kalau menurut saya kita itu harus bersyukur itu. Sesiung Sece, ada yang mau share resen lagi nggak? Kalau yang ada resen silakan Sesiung Sece. Silakan dulu. Sampai di sini dulu saya. Silakan Sesiung Sece yang mau resen. Silakan, silakan. Silakan yuk, Sesiung mau resen, saya nggak kelihatan nih. Mohon maaf sebelumnya nih, saya nggak lihat. Nggak kelihatan. Langsung buka mic Sesiung Sece, jangan malu-malu ya. Jadi ya gimana ya, saya sedikit tambahan lah ya. Ya kita kalau kita belajar agama itu ya memang perlu ya, belajar Dharma itu perlu ya, tapi gak usah sok-sokan ceramahin lause ya. Kalau misalkan kita ada praktikum gituan juga jangan lah ya, kayak gitu ya. Karena Sesiung jangka, Tapi karena kalau canda nggak apa-apa lah ya, canda juga nggak apa-apa ya. Canda sama lause bilang, Pak, Bapak ini dosanya banyak loh, bunuh banyak tikus. Tapi ditutup dengan candaan gini, tapi Bapak berjasa besar lah. Anak Bapak ada yang masuk FKUI, anak Bapak yang mungkin masuk ITB, ya tolong didoain ya Pak, kayak gitu ya, biar supaya jadi orang benar. Nah, bilang aja minta doa seperti itu, kasih saran. Pasti guru langsung terima langsung. Ya walaupun sebenarnya ada timur tuh guru selalu benar, tapi kalau misalkan udah jadi friend ya, kan juga kadang juga ya ada ketemu guru, mantan guru, ya biasa lah nanti main ke sekolah. Kan boleh kan singgung-singgung. Wah, Bapak ini pemimpin praktikum biologi, suruh orang bunuh tikus, bunuh kecoa, bunuh apa nih, bunuh kodok, bunuh ini. Tapi Bapak hebat, anak Bapak masuk ITB, Pak. Didoain ya, Pak. Nah, bilang kayak gitu kan pasti enak. Itu skillfulnya kita bermasyarakat, bukan kaku terhadap buku agama. Kayak gitulah kira-kira ya. Oke, itu tambahan dari saya. Kanan Sesiung jangka, kanan. Sesiung Sece, ada yang mau share lagi, silakan resen yuk. Nggak usah malu-malu, seceros ya, biasa Tan ya. Livin, Ya, kanan. selamat pagi. Pagi, Suci. Selamat pagi, Sesiung Hardi. Kanan Sangren Sofuse. Selamat pagi, Sesiung Suci semua. Mohon maaf ya, Sesiung Tan Livin. Biasanya begini ya, Sesiung ya. Kadang-kadang orang cuma ingin mendengar ya. Jadi mereka nih semua terdiam, mungkin ingin apa sih yang Tan Livin Sesiung katakan, oh iya ya saya ini harus seperti itu. Jadi kalau di komunitas saya mohon maaf ya, kadang-kadang dia bilang gini, saya nggak mau ikut Sinfasyang, habis saya suka dipanggil-panggil suruh sharing gitu ya. Jadi bukannya berarti orang nggak sharing itu ya, mungkin ada merasa takut ya, ada merasa aduh kalau saya bicara seperti ini nanti salah ya. Jadi itu akhirnya kerisauan batin ya. Nah kalau saya kayak begini, ya sayang amat ya, tapi nggak apa-apa juga lah, moderator hari ini dari awal sampai akhir juga mereka semua pasti
ingin mendengar, ingin memahami, dan berusaha ingin mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi nggak apa-apa mungkin pemahaman mereka tentang eh, sharingnya Sesiung Tanlivin hari ini tuh mereka sangat eh, sangat tersentuh gitu. Jadi semuanya pada diem-diem aja gitu. Jadi saya cuma ingin menambahkan seperti itu ya. Ya kita juga kagak bisa menilai mungkin mereka semuanya sedang mendengarkan ya, kita juga nggak tahu ya. Mungkin mereka juga kurang leluasa, kita juga nggak tahu ya. Jadi banyak faktor ya. Eh, ada yang merasa takut kalau sharing, takut salah, nanti begini, nanti begitu gitu ya. Nanti, aduh ada yang tersinggung nggak sih gitu ya. Aduh ada yang merasa kalau saya sharing ini, aduh disangka saya ini sombong sekali ya jadi orang ya gitu ya. Macam-macam lah ya. Nah itulah pola pikir, sudut pandang ya pribadi masing-masing ya. Tapi bagi saya ya pada dasarnya memang hati manusia semuanya penuh cinta kasih welas asih ya. Cuma pemahaman ya tentang mereka mungkin mengerti ya apa yang pembabaran master, mereka mungkin mengerti, tapi ya sudah saya akan belajar terus, saya akan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ada juga ya udahlah itu kan dalam kehidupan sehari-hari ini Master mengatakan di atas bumi, di kolong langit ya, semua makhluk kita memandang setara. Walaupun dia tikus ya memang mohon maaf ya, memang kelahiran sebagai tikus, memang jalinan jodohnya buat praktek ya sudah, kita nggak usah pusing kenapa sih ini bisa begini, kenapa sih kamu jadi bunuh-bunuh itu ya, ya kita sih sekedar apa ya berempati ya. Oh iya ya semoga saya saat ini sedang belajar, semoga dari kehidupan ke kehidupan saya tidak lahir di tiga alam rendah ya, karena kita juga kan kasihan ya, merasa empati, kita peduli kenapa ada kucing ya yang bisa bersahabat, bisa jalin jodoh baik, bisa tidur satu kamar dengan saya ya, anjing ya, ya itu banyak ya. Nah itulah memang jalinan jodoh ya, kita nggak tahu kehidupan kita yang berkapa-kapa dulu ya, itu entah siapanya kita, kemudian pada saat sekarang kok keinjek nyamuk misalnya ya, aduh keinjek nggak sengaja, tahu-tahu di lantai sudah ada darah ya, ya paling kita ya maaf ya nyamuk ya saya nggak sengaja ya, itulah memang sebersih niat pikiran itu ya. Kalau mohon maaf ya saya juga mau belajar terus ya dengan sebersih niat pikiran. Misalnya memang keinjek ya sudah, kita nggak usah pikirin terus yang akhirnya menjadi kerisauan ya, menjadi ketidaktenangan batin ini, karena kita kan belajar mau menenangkan hati, mau menenangkan pikiran ya, mau tentunya ya batin akan menjadi damai ya, yang ya di dalam pelatihan diri ini memang tujuan kita ya seperti itu. Kenapa setiap langkah kita ya di jalan bodhisattva ini kita selalu tersadarkan, oh ya sebersih niat pikiran baik, oh terus dikembangkan. Begitu sebersih niat pikiran buruk, oh harus langsung dihapuskan ya, harus langsung dikikis ya. Nah itulah jadi memang pada dasarnya hati cinta kasih dan welas asih semua makhluk ya, itu kita tak pernah memandang individual ya. Jadi cinta kasih saya secara individual ya, bukan universal. Belajar ya, saya belajar di sini sebagai murid master. Oh kita harus memberikan cinta kasih yang universal. Kita memberikan cinta kasih welas asih semua itu setara, menganggap semua yang ada di kolong langit dan di atas muka bumi ini adalah satu keluarga kita ya. Makanya bencana dimanapun terjadi ya, kita lihat ya Secung dan mitra bajik yang lain ya, begitu gercepnya ya, gerakannya luar biasa ya, tiba di sana dengan
merasakan ya penderitaan orang ya sampai apa mengeluarkan kata-kata itu ya dengan sangat sedih ya. Kenapa kok orang bisa nggak makan berhari-hari, sedangkan saya masih bisa makan walaupun cuma 1 kali. Nah itulah ya kalau kita bisa tadi Master mengatakan memiliki hati cinta kasih dan welas asih ya. Jadi kita harus bangkitkan ya. Kalau kita bangkitkan, pasti kita menghadapi apapun ya kita merasa tersentuh ya, kita merasa peduli ya, merasa empati ya. Iya ya ini perlu kita tolong, ini perlu kita bantu ya. Bukan masa bodoh itu udah jalan karma. Jadi ya jalinan jodoh dia tuh memang seperti itu. Memang terlahir dia sebagai binatang yang harus disantap. Ya tidak seperti itu ya pola pikir dan sudut pandang ya saya ya. Makanya mau belajar terus untuk melatih ya, melatih batin ini supaya nggak begini, nggak begitu ya biarin aja lah. Kamu kan memang binatang yang harusnya saya santap ya. Memang udah kehidupan lampau kamu tuh seperti ini, terlahirnya di 3 alam rendah. Ya sudah hak saya lah, ya tidak seperti itu ya setelah kita banyak ya khususnya saya ya setelah banyak belajar ya bagaimana kita bisa menciptakan berkah tapi membangkitkan atau menumbuhkan jiwa kebijaksanaan ya. Nah itulah memang kenapa dibutuhkan kebijaksanaan ya. Itu saja ya Sesyung Tan Livin yang lebih luar biasa pembabaran atau detail tentang kebenaran ya, tentang inspirasi kebaikan-kebaikan ya banyak. Mungkin Mitra Bajik di sini juga ingin mendengar Sesyung karena Sesyung tuh begitu banyak cerita-cerita ya bagi mohon maaf ya Sesyung memang memang moderator nggak boleh cerita banyak-banyak ya. Kalau saya senang mendengar jadi ya udah nggak usah sharing karena Sesyung panggil-panggil ayo dong sharing ya. Ya semoga mungkin nanti ada yang sharing lagi dan mungkin mereka lebih suka mendengar inspirasi-inspirasi dari Sesyung Tan Livin. Kanan ya Sesyung Tan Livin dan Sesyung Kanan Hardi. Sece Gunawati ya, kanan Semua. sangat inspirasi ya, kanan Sece Gunawati. Ini ada Sesyung Cadi ya, Sesyung Cadi sebentar ya Sesyung ya. Atau Sesyung sharing dulu lah, yuk langsung buka mic Sesyung Cadi. Silakan. Kanan, selamat pagi Sesyung Tan, Sesyung Kanan. Hardi. Ya. Tadi di Japri sama Sesyung Hardi suruh sharing, ya udah izin sharing ya. Ya memang kanan kepada Master, kanan kepada tim Sinfasian, selamat pagi Sesyung Sece semuanya. Ya kalau kita memang belajar Dharma itu kita juga harus lihat dari sudut pandangnya berbagai sudut ya, makanya baru bisa menemukan arti bijaksana. Nah ini saya mau cerita pengalaman hidup saya ya. Saya jujur saya udah vegetarian 1,5 tahun. Nah saya sebelum vegetarian memang masih makan kayak barang bernyawa lah, daging, ayam seperti itu, Sesyung Sece. Tapi di hari waktu saya lagi pelatihan diri karena ketemu suhu dari walian lagi datang ya dari itu terus dia bilang saya mau berikrar nggak, mau bervegetarian. Dari saat itu saya sudah mulai berikrar, tapi tidak mudah Sesyung Sece ya. Saya pernah membunuh kucing, bukan membunuh sengaja ya. Jadi karena buru-buru, jadi kucing itu kayaknya mau pamitan gitu. Udah saya kasih makan karena hujan deras, buru-buru, jadi saya nggak ngeliat lagi. Jadi mau pergi ke kantor, saya nggak sengaja kelindes. Aduh, saya sampai ngelihat darah itu mau pingsan. Nah itu jadi beban pikiran buat saya ya. Kok saya dulu belum vegetarian, saya belum pernah membunuh kucing. Baru saya niat ikrar saya bervegetarian, saya bunuh kucing. Nah itu gejolak batin di dalam diri saya tuh mulai berpikir, aduh saya kayak apa saya berbuat salah nih, dosa. Tapi saya berusaha ya udah kalau memang ini saya cara minta maaf yang namanya tidak sengaja, kucingnya saya kubur,
Udah gitu saya datang ke pemilik kucing itu. Saya minta maaf, saya bilang bukannya niat saya mau membunuh, permintaan maaf saya nih saya bawa buah, saya bilang sekali lagi maaf. Nah memang belajar dharma ya bukan berarti kita jalan mulus gitu Sesung Sece, tapi setiap rintangan, cobaan ya kita selalu fokus aja. Kalau memang kita niatnya baik, pasti akan dapat yang baik gitu. Ya, sama Sesung Sece juga kalau ada yang mau sharing mungkin masih malu atau takut gimana cara sharing, ya nggak apa-apa sih. Kalau ada waktu coba belajarlah pelan-pelan sharing. Saya rasa di dunia Seci ini saya melihat Sesung Sece itu saya banyak belajar loh. Mengenal banyak orang, mengenal karakter orang, juga belajar dari Sesung Sece gitu. Itu aja sih kalau kita pelan-pelan belajar sharing. Saya rasa banyak orang di Seci ini yang bakat terpendam, yang bisa sharing, bahkan pengetahuan dharmanya lebih bagus, mungkin karena malu atau takut gitu sih. Tapi ya pelan-pelan cobalah supaya jadi Sinfasyang ini kan jadi beraneka ragam, jadi menambah pengetahuan. Demikian sharing saya Sesiung Kanen. Kanan Sesiung Charlie ya, saya setuju loh Mbak. Segala sesuatu itu nggak ada satu yang dipastikan kecuali memang kita ada berniat membunuh. Tapi kalau saya katakan kita berpikir sebaliknya, berniat membunuh itu juga belum tentu karena kita punya kesalahan loh. Bisa bukan loh Sesiung Seci? Membunuh tidak sengaja ya, bukan berniat membunuh begini ya, membunuh tidak sengaja. Mungkin juga itu ada satu kaitan karma masa dulu kita nggak tahu apa yang terjadi dulu. Bukannya karena kita melihat dia merampok terus dia tusuk apakah itu sengaja. Kalau kita kan orang luar kan bilang oh dia sengaja kan. Tapi belum tentu suatu kesengajaan atau belum tentu suatu keinginan gitu. Bisa aja itu hukum karma antara mereka berdua di masa lalu yang kita sama sekali tidak tahu. Jadi kalau menurut kacamata hukum nasional, ya internasional dunia ini, mereka melihat dengan mata. Dia membunuh dia. Berarti satu kesalahan, suatu unsur kesengajaan, satu niat. Kalau menurut kacamata dunia ini. Tapi kalau menurut kacamata hukum karma, itu kita nggak ada yang tahu Suci. Life past, kehidupan past life, sorry. Past life itu kita nggak tahu. Dia ada apa di masa lalu. Termasuk juga seorang anak yang durhaka ke orang tuanya. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kita tidak berhak memutuskan, mengatakan, atau menjudge orang tersebut. Kalau menurut saya, Sesiung Seci. Kalau kita belajar dhamma sih, saya rasa begitu ya. Kita tidak tahu. Kita hanya, kalau terjadi, kita hanya bisa menerima dan melepas. Nah, ini panjang lagi nanti. Jangan lagi. Nah, ini sekarang ada Fubi Chandra Seci ya. Silakan Fubi Chandra Seci. Nah, langsung buka mic. Ya, kan ya, Sesiung Livin, Sesiung Hardi, saya izin sharing sebentar. Pagi ini kita membahas mengenai sila pertama ya, yaitu dilarang membunuh. Nah, membunuh ini kalau dalam Buddhis memang, kalau dalam Dharma kita memang harus lebih bijaksana menyikapinya ya, Sesiung ya. Karena begini, sebenarnya kan sudah pernah dijelaskan bahwa kalau membunuh itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar karma pembunuhan itu menjadi lengkap. Misalnya ada makhluk hidupnya. Terus kita tahu, oh itu ada makhluk hidupnya. Kita mengetahui ada makhluk itu. Kemudian dalam diri kita itu ada niat atau kehendak untuk mengakhiri hidup makhluk itu. Kemudian kita juga melakukan tindakan atau usaha untuk mengakhiri. Kemudian makhluk itu ya kehilangan nyawanya, maka karma pembunuhannya menjadi lengkap. Nah, lalu kalau misalnya kita dengan sakleknya bilang, oh semua tidak boleh membunuh, misalnya ya, saya juga ingin bertanya, misalnya padi beras yang kita makan itu karena petani membunuh tikus misalnya, contoh ya. Nah, ini jika semua orang yang ada di dunia itu tidak membunuh tikus, apakah kita bisa makan beras kayak gitu kan? Kita mau makan tanaman apapun juga tetap ada makhluk yang akan dikorbankan. Jadi
bagaimana? Apakah kita harus datangin petani-petani, kita kasih tahu mereka tidak boleh bunuh tikus dan lain-lain? Ya juga bukan seperti itu ya. Karena siklus ini, kehidupan ini, itu tidak bisa kita semuanya tuh Buddha saja tidak bisa membuat orang semua berpandangan benar. Tetapi kita hanya bisa melakukan yang bisa kita lakukan, yaitu melalui diri sendiri. Kita yang belajar Dharma, kita tahu bahwa membunuh itu tidak boleh, dan ketika kita punya pilihan, kita memilih untuk tidak melakukan itu. Tetapi apakah kita bisa mengubah seluruh dunia ini menjadi seperti itu? Tidak bisa. Karena itulah namanya kalau kita bilang itu ya siklus kehidupan. Ada yang dibunuh dan ada yang membunuh. Kalau tidak ada eh, kucing yang membunuh tikus, berarti semua tempat kita ini dipenuhi tikus. Kan kita belajar ya bahwa itu siklus. Nah, kebijaksanaan kita adalah ketika misalnya kita tahu ada nelayan yang pergi melaut untuk menghidupi anak dan istrinya. Lalu kita ya mungkin kita akan kasih tahu, Pak, ada nggak kerjaan lain mungkin yang lebih ini. Tapi kalau memang tidak bisa ya tidak apa-apa gitu. Kita juga tidak bisa menjudge semua orang bahwa oh semua orang yang melakukan pembunuhan itu pasti jahat. Juga belum tentu ya. Kita bisa melihat lagi kepada syarat yang tadi 5 syarat terjadinya pembunuhan. Membunuh pasti ada karmanya. Tetapi niat baik dari apa yang dia lakukan itu juga ada karmanya. Nah, jadi saya pikir dalam case bunuh dan membunuh ini, saya pikir ya sebaiknya kita juga menyikapinya dengan lebih bijaksana, tidak menjudge orang lain, karena kita yang baca Dharma, seperti kata Session Livin tadi, kita akan lebih bijaksana melihat kayak gitu. Kita tidak bisa memaksakan bahwa apapun yang orang yang lakukan itu salah dan benar, karena kita itu tidak berada di posisi mereka. Tetapi karena kita sudah belajar Dharma, dan kita memiliki pandangan yang benar, dan kita memiliki pilihan, maka pilihlah yang menghindari yang melakukan pelanggaran sila. Nah, itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu saja mungkin sesiong kanan ya. 感恩的是姐夫 Bichandra loh. Saya setuju sekali itu. Kita itu tidak bisa mengatakan kucing makan tikus itu satu salah. Karena kalau kita bandingkan dengan ada sesuatu di sawah, kita nggak berani melakukan itu, nggak berani mengatakan itu salah juga sih. Di situ juga ada ular sawah yang makan tikus juga kan. Jadi kalau ini seperti circle of life ya, kalau kita belajar apa biologi atau belajar apa dulu, saya lupa. Lingkaran kehidupan ya. Nah ini saya ambil sebelumnya Rosi saja sebentar ya, saya cerita ya, sebentar ya. Jadi ini ada satu kejadian mutlak, itu kejadian, bukan karangan, bukan namanya ilusi ya. Di Kanada dulu itu sempat ada namanya wolf, serigala itu sangat banyak. Dia punya beranak pinaknya itu luar biasa sangat banyak, sehingga mengganggu kehidupan manusia. Nah itu di Kanada, itu boleh search di internet tuh, silakan search. Saking banyaknya itu serigala, akhirnya pemerintah memutuskan membuat satu peraturan bahwa boleh membunuh serigala, bahkan ada price-nya, ada hadiahnya. Hasilnya banyak pemburu, manusia-manusia berburu serigala untuk mendapatkan prize, dia punya hadiah. Akibat dari satu peraturan tersebut, memang benar serigala berkurang, kehidupan manusia ya, dan binatang kecil lainnya itu aman sentosa. Tapi ada satu kekurangannya Sesiung Seci. Akibat dari peraturan yang katanya baik tersebut, menghilangkan serigala tersebut, maka binatang-binatang yang makan rumput, rusa, yang kita kenal di Indonesia kan rusa ya, padahal di sana kan banyak ya, mus juga ada ya, Sesiung Seci. Deer juga ada, itu sangat banyak. Saking banyaknya itu rusa pemakan rumput, binatang pemakan rumput, hasilnya rumput habis. Pohon-pohon kecil habis. Semua dimakan oleh binatang pemakan rumput tersebut. Nah, akibat dari begitu banyaknya yang beranak pinak dari
binatang pemakan rumput tersebut, kejadian adalah kalau hujan, banjir, tanah longsor, karena kesempatan untuk tumbuh menjadi pohon besar ataupun kesempatan untuk menyerap air di tanah tersebut hilang. Ini kejadian, bukannya cerita dongeng. Selanjutnya, karena melihat kejadian tersebut, nah, pemerintah Kanada akhirnya membuat peraturan lagi, tidak boleh lagi berburu serigala, wolf. Nah, kenapa? Karena pemakan rumput itu terlalu banyak, tidak ada namanya binatang di atasnya yang memakannya. Jadi merusak circle of life dalam biologi. Lingkaran kehidupan. Nah, kita sebagai manusia seperti yang Fobi katakan, tidak bisa mengatakan mana itu benar apa salah. Itu semua udah ada terjadi dengan begitu mujizatnya. Ada namanya, Jaka bilang ekologi kehidupan. Maaf, saya bukan belajar itu ya. Nah, jadi janganlah kita mengatakan bahwa ini salah, ini benar. Karena yang lebih bijaksana, yang lebih berpandangan luas lagi, itu bukan kita, tapi karma perputaran roda dhamma yang sudah ada. Circle of life itu ada. Tidak boleh kita putuskan secara sepihak. Nah, silakan Sece Rosi Feli, lanjut buka mic yuk. Silakan kanan, silakan sharing. Sece Rosi. Iya, Sư兄，早安大家，感恩上人。saya izin memulai ya, Sư兄师姐们。感恩上人说故事，感恩kepada Sư兄师姐们semua, 感恩terlebih kepada moderator hari ini yaitu Tan Livin Sư兄dan juga Hardi Sư兄. Han感恩. Jadi atas Sư兄yang telah memotivasi, memberi kesempatan agar kami semua dapat berbagi gitu. Yang saya izin bagikan kesan batin saya kepada Sejong Sejaman adalah pertama, sebutir beras yang kita makan hari ini terdapat jeripayah banyak insan dan juga alam. Jadi ini saya familiar ketahui dengar ketika saya dahulu masih usia yang lebih kecil, kemudian mendapat jalinan jodoh, kesempatan berada di lingkungan yang ada memberikan dharma gitu. Jadi Jadi ada disampaikan kalimat sebagai berikut gitu yang tadi telah disebutkan bahwa sebutir beras yang kita makan hari ini maupun sebutir nasi yang kita makan hari ini yang tadinya beras menjadi nasi yang kita makan hari ini terdapat jeripayah banyak insan dan juga bantuan dari alam. Jadi itu yang tadi disampaikan oleh Sesiung juga. Jadi perihal membangkitkan rasa syukur, membangkitkan rasa menghormati, rasa menghargai jeripayah adanya berbagai perpaduan unsur untuk mendapatkan atau menghasilkan sesuatu tersebut. Gitu. Kalau di dalam seci kita juga sebelum makan makanan yang telah disediakan, kita juga ada perenungan dengan berdoa dan mengucapkan rasa syukur tersebut. Itu pertama yang saya dapatkan. Kedua adalah perihal alam. Alam ini demikian adanya, alam juga berproses gitu. Jadi ada cara lingkungan ataupun alam yang mengajarkan keseimbangan itu sendiri gitu. Juga mengajarkan bahwa setiap makhluk yang ada di dalam alam, misalnya bukan hanya bicara manusia, makhluknya, tetapi yang ada di dalam alam ini gitu, ada tumbuhan, hewan, dan sebagainya.
Jadi setiap makhluk punya perannya, meskipun dikatakan sekecil apapun, tetapi saling terhubung. Jadi di sini adalah perihal contoh pengetahuan yang saya dapatkan, yang saya izin bagikan kepada Sesyong Sejeman adalah perihal alam. Jadi alam ketika kekurangan unsur nitrogen di dalam tanah, maka ia dengan cara bekerjanya yang kita mungkin belum bisa pahami karena itu berjalannya secara halus dan berjalan dengan sendirinya sesuai dengan siklus alam, itu ada suatu tanaman yang kemudian membantu alam tersebut gitu untuk tujuannya menghasilkan atau menyeimbangkan adanya ketersediaan unsur nitrogen dalam tanah. Nah, salah satu dari tanaman yang membantu alam itu ada yang namanya kantong semar, disebut kantong semar atau Venus flytrap gitu ya. Jadi tanaman ini dengan berjalannya sedemikian, ia membentuk dirinya, tentunya karena di sini adalah kantong, jadi itu dia membentuk seperti kantong yang tujuannya adalah ketika ada serangga yang masuk, bahkan kantongnya juga sudah dirancang bagaimana supaya bisa menangkap serangga tersebut gitu. Ketika serangga masuk licin, lalu terperangkap di dalam. Jadi kemudian dari proses serangga tersebut dihasilkanlah yang dengan cairan yang dikeluarkan oleh tanaman tersebut sehingga menjadi diproses sehingga menjadi nitrogen yang untuk tanah tersebut. Jadi di sini yang saya dapatkan juga bahwasannya sebenarnya tanaman itu bukan menjadikan serangga sebagai sumber energi utama. Bukan menjadikan serangga sebagai sumber energi tanah. Tetapi karena berjalannya siklus tersebut yang saling bergantung sehingga mengkondisikan dia menjadi tanaman yang disebut kantong semar, tanaman yang disebut Venus flytrap, seperti itu. Jadi dikatakan bahwa tanaman ini pada dasarnya adalah mendapatkan asupan buat tanamannya tersebut sebagai sumber energi tentunya dari fotosintesis gitu. Seperti pada umumnya tanaman yang ada gitu. Jadi yang saya dapatkan di sini adalah bagaimana menyikapi yang seperti Sesyong Sejeman sampaikan, menyikapi sesuatu hal dengan bersikap netral gitu, dengan di dalamnya tentu perenungan secara bijaksana. Yang dikatakan bijaksana berarti tahu sejatinya benar dan salah. Juga di dalamnya terdapat mengarahkan pikiran pada pandangan yang benar. Jadi bukan menjadi suatu pembenaran, tetapi berada pada pandangan yang benar. Kemudian yang saya dapatkan adalah perihal Sesyong menyampaikan mengenai meramal ya. Jadi yang saya pahami, meramal ini adalah ilmu membaca atau menghitung pola sebab akibat yang telah dirajut atau yang sudah terajut di dalam seseorang gitu atau insan. Mengapa? Karena setiap orang tuh punya misalnya contoh ya, garis tangan yang berbeda-beda. Mengapa bisa terbentuk garis tangannya masing-masing tuh berbeda
gitu. Itu karena ada jalinan atau rajutan yang secara halus telah terbentuk dari hasil sikap di dalam dunia ini, misalnya dari sebab dan kondisi dan menjadi sebab akibat gitu. Jadi perihal meramal pun saya mendapatkan satu hal gitu. Karena kalau perihal sonmyang ya, sonmyang meramal gitu, menghitung atau membaca pola gitu. Ini sebenarnya sudah dari lama ya gitu, karena dari ilmu ini kan merupakan salah satu kepercayaan budaya gitu. Jadi ini ilmu yang sudah memang familiar gitu, yang Sesyong sampaikan gitu, karena bahkan di keluarga saya ini leluhur saya itu bisa sonmyang gitu. Tetapi satu hal yang menjadi catatan adalah kemampuan atau ilmu membaca atau menghitung pola sebab akibat tersebut adalah untuk menolong orang. Jadi untuk menolong orang. Makanya di sini adalah bagaimana kembali lagi ke pengendalian diri masing-masing. Apakah masih berada pada tujuan awal atau tekad awal. Kemudian misalnya yang saya dapatkan juga adalah perihal yang tadi peramal. Pada saat peramal mengetahui dan bisa membaca insan tertentu gitu. Nah, pada saat menyampaikannya pula itu yang perlu waspada dalam menyampaikan, karena ya seperti Sesyong udah sempat cerita gitu, jangan sampai menimbulkan kerisauan malah buat orang yang mendengar gitu. Berarti bagaimana cara menyampaikannya agar yang disampaikan itu dapat bermanfaat, dapat misalnya memberikan tips untuk dapat melewatinya. Tadi Sesyong telah menyampaikannya, misalnya contohnya karena tahu tadi usianya bisa berpulangnya cepat, maka sedemikianlah berjalannya hukum sebab akibat mengenai menyelamatkan kehidupan, maka itu menjadi benih, maka akibatnya tentu ya nggak jauh-jauh dari memperpanjang kehidupan. Kemudian perihal sonmyang tadi, ilmu membaca pola sebab akibat yang dikaitkan dengan banjir ya. Jadi sempat banjir gitu. Jadi banjir itu dikatakan kalau dalam ilmu sonmyang atau membaca dan menghitung pola gitu, itu ada banyak, ada yang salah satunya diantaranya di antara berbagai ilmu, ada ilmu yang kita familiar, misalnya feng shui, ilmu alam yang membaca pengaruh lingkungan gitu. Nah, contohnya banjir. Banjir itu dikatakan adalah dikarenakan adanya ketidakseimbangan pada unsur air. Ketidakseimbangan unsur air, jadi unsur air terlalu dominan gitu, sehingga pergerakan energinya tidak seimbang, maka air meluap dan merusak gitu kan. Kalau kebanyakan kelebihan merusak, jadi banjir, barang-barang rusak dan lain-lain. Nah, di sini yang saya pelajari bahwa tayangan hari ini menyampaikan mengenai bagaimana mengembalikan kondisi menjadi tenang. Karena dalam ilmu feng shui juga, air sebenarnya, air yang tadinya itu tenang, itu akan memberikan manfaat gitu. Nah, yang tidak terjaga keselarasannya berlebihan itulah yang mengakibatkan yang
tidak baik gitu kan. Jadi di sini yang saya dapatkan adalah perihal air di sini juga sebenarnya tadinya melambangkan kalau orang bilang kan air bisa mendatangkan rezeki, khususnya kepercayaan misalnya Imlek, hujan. Atau air itu sebagai sumber adanya perputaran aliran kehidupan. Karena kita tiada air, tubuh juga nggak bisa bertahan. Kemudian air juga ternyata bisa melambangkan suatu emosi. Maka di sini dikatakan dalam tayangan bagaimana agar di dalam emosi yang dikatakan emosi bukan yang negatif, tetapi emosi yang berdasarkan ketenangan yang membawa kehangatan, kebahagiaan tersebut. Itu cinta kasih. Kemudian yang saya dapatkan di sini perihal banjir juga berarti kan unsur air terlalu dominan. Lalu tanah, bagaimana unsur-unsur lain, misalnya unsur tanah, api, dan kayu. Tentunya karena semuanya tidak selaras, unsur tanah tidak selaras, unsur api dan kayu ikut terdampak dan lainnya. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi di sini adalah yang menjadi kesan batin saya adalah perihal bagaimana mendamaikan batin ya. Tadi bagaimana supaya kerisauan itu tidak terjadi, tidak meluap gitu. Nah, terus bagaimana agar mungkin ini saya juga masih belajar sih. Jadi bagaimana ada kerisauan yang terpendam di dalam batin, yang menumpuk juga gitu, yang tidak secara halus tidak mudah untuk dikeluarkan gitu. Jadi bisa ketika keluar itu menyebabkan ketidakseimbangan pada fisik maupun pada batin gitu Susyung. Jadi di penghujung mengenai tanah juga, mengenai banjir juga ini mengingatkan untuk memperkuat unsur tanah. Jadi misalnya untuk banyak-banyak menanam penghijauan, memperhatikan dari segi unsur-unsur tanah, itu dari banyak faktor gitu, menata ulang lingkungan kita gitu dan sebagainya. Kan Tajia, maaf ya kepanjangan. Kanan Suci, Rosi. Suci, ini sangat perhatian ya sama Sin Fasyang ya. Jadi semua orang berbagi itu Suci merangkumnya, melihatnya dan mempelajarinya sampai ke 4 unsur ya. Air, tanah, kayu, logam. Logam itu emas ya. Yang Suci katakan saya setuju loh Suci. 4 unsur itu kalau tidak seimbang, kalau menurut ajaran Taoism ya. Kalau dulu kan China Taoism ini semua dari Tao Sesiong Suci. Tahu-tahu bisa, tahu-tahu jadi gitu ya. Bukan tahu-tahu berantakan enggak ya. Tahu-tahu jadi, tahu-tahu memang Taoism. Taoism itu menganut seperti yang Suci katakan, keseimbangan antara 4 unsur. Juga ada keseimbangan lainnya. Jangan kita meremehkan, kalau yang tidak percaya sih nggak apa-apa, cuman jangan meremehkan itu. Karena banyak hal kejadian kita kalau melihat, mempelajari, ataupun yang dengan kata lain yang biasa umum kita lakukan ya orang ya, Suan Pak Tse ya, huruf nama Pak Tse ya, jam lahir, tanggal lahir dan namanya, ada berapa angka di situnya, total garis nama, itu benar loh. Yang nggak bisa yang bohong-bohongan ya ada juga, tapi yang benar-benar mempelajarinya, itu memang ahli di bidangnya, itu benar Sesiong Sece. Namanya Pak Tse. Terus ada lagi yang belajar tentang ya hal yang kurang baik. Ya, itu ada juga Sesiong Sece, bukan tidak ada. Jadi jangan menantang loh. Pernah satu orang dia tuh, ya dia bukan menantang ya, dia sengaja pergi melakukan suatu hal yang tidak baik gitu loh. Hal yang tidak baik itu, ini orangnya udah mati ya, baru kita bicara ya. Dan juga dia nggak punya keturunan, sudah mati. Jadi dia pernah bekerja sama seorang pemimpin, bos. Ya, kalau saya sih pribadi secara berpikir logika ya, bahwa memang dia sendiri kurang baik gitu.
tidak punya kemampuan gitu. Jadi biasalah ya, senyum setia orang mengeluh ya, mengeluh ini kerjaan ditambah, mengeluh gaji, mengeluh kehidupan ya kan. Nah, suatu hari dia pergi ke orang yang kurang baik nih, kalau saya katakan kurang baik. Orang tersebut, kalau dia berpikir secara logika nih, orang yang ini dia pergi cari orang pintar. Padahal orang pintar itu juga orang bodoh itu loh. Dia mengajarkan yang tidak baik. Dia mengajarkan dia pergi melakukan suatu mistis ke bosnya. Ini kejadian loh, bukan cerita dongeng. Dia tidak berpikir, tidak menganalisa orang yang sudah meninggal ini. Dia lakukan sesuai dengan petunjuk dari orang tersebut karena mungkin dia ingin cepat kaya atau gimana, saya nggak ngerti juga. Dia pergi melakukan ilmu hitam yang diajarkan oleh orang tersebut. Dia pergi, dia kasih tahu bahwa lu Jumat Kliwon jam 00 sekian, kamu ambil sesajen ya berupa binatang yang sudah dibunuh ya, nggak baik sebut nama juga. Kamu sebut nama bosmu itu, terus di sungai di kali tersebut, lempar terus baca apa kan. Nah, namanya kan dia kan karyawan kurang serak sama pemimpinnya gitu loh, banyak keluhannya. Hasilnya, nggak tahu kita boleh koneksikan apa enggak ke kejadian ini, nggak lama berapa hari kemudian, mungkin sekitar 7 hari atau berapa hari, dia jatuh dari motor. Dia jatuh di trotoar duduk. Mobil Kijang sebelah kiri kenapa? Mobil Kenapa? Kijang sebelah kiri kenapa? Kijang, nggak ada kijang Suci. Nggak ada kijang. Jadi dia ini melakukan sesuatu pengorbanan binatang, bukan kijang, berupa makhluk hidup. Terus dia baca sesajen tersebut, Jumat Kliwon, jam 00 tersebut di sungai, dia lempar, nah sesuai dengan petunjuk orang yang dia percaya. Kejadian setelah itu, nggak lama, nggak lebih dari 2 minggu, nggak lebih dari seminggu juga, dia jatuh dari motor. Duduk, kena tulang ekornya, tapi dia nggak lumpuh saat itu. Seterusnya, dia mulai tampak seperti orang sakit. Nah, dia suatu hari pulang ke rumah, ketemu pamannya. Ini benar ya, ini orang benar ya, kejadian. Pamannya ini adalah seorang yang tiap hari sembahyang, berdoa. Nah, sedikit banyak tahu sesuatu. Pas dia masuk ke rumah tersebut, ini semua cerita dari si almarhum sebelum meninggal ya. Saya dapat cerita dari dia loh, jadi bukan saya karangan. Bahwa pamannya bilang ke dia, kamu kok wajahnya gelap sekali gitu. Pamannya marah, kamu melakukan apa gitu. Nah, akhirnya didesak dia ngaku. Dia melakukan suatu ritual ke bosnya. Nah, pamannya langsung kaget marah. Kamu tahu nggak yang lu lakukan itu apa? Yang kamu lakukan itu terhadap orang yang sangat rajin berdoa, sangat rajin sembahyang. Orang tersebut alirannya Maitreya. Itu tiap hari bersembahyang ketok kepala ke tempat altar punya. Kamu melakukan sesuatu ke dia, kalau kamu background-nya tidak ada, maka itu akan berbalik ke kamu. Gak lama kemudian, itu waktu sangat singkat, dia langsung stroke. Nah, cerita singkat, saya pernah ketemu dia stroke masih narik-narik kaki di tempat teman. Nah, disitulah dia cerita. Saya juga cerita dapat dari teman yang ini juga nih, yang temannya dia juga, jadi bertiga. Saya baru tahu gitu. Nah, ada obatnya nggak? Nggak ada obatnya Sesyum Suci. Jadi, segala sesuatu yang tidak terlihat, jangan dianggap remeh. Seperti kita juga di sini, itu ada prajurit, ada mayor, ada letnan, ada jenderalnya. Ketemu yang ilmunya lebih tinggi, atau ketemu dengan yang dilindungi oleh Dharma, atau dilindungi oleh agama yang dipercaya Tuhannya, yang jalur benar, itu tidak akan masuk, tidak akan kena, karena ada pelindung. Kita nggak tahu yang tidak terlihat siapa yang melindungi kita.
Dia stroke sampai dia mati. Menderita loh, narik puluhan tahun ada itu. Dia pas mati saya sih waktu itu nggak pergi lihat lagi. Cuman saya tahu dia meninggal gitu. Saya pernah kunjungi dia saat dia udah kena stroke gitu. Jadi 4 unsur yang seperti Rosi katakan, air, tanah, kayu, emas itu kalau semua kita pelajari ke hal yang baik, itu akan baik adanya. Dan itu bukan tidak ada. Bukan kita disuruh jangan percaya sesuatu tahayul. Ini bukan tahayul. Ini ada benarnya. Karena segala unsur kalau lurus, seperti kita bilang ada pohon, ada tanaman, maka tidak akan ada banjir. Itu semua ada unsurnya. Cuman manusia itu suka melakukannya ke hal yang ekspres, biar cepat sejahtera, umumnya materi. Melakukan suatu hal yang mencelakai orang lain karena cintanya ditolak, atau dia bukambuan ya, dia nggak memperoleh nggak harta, atau dia nggak memperoleh warisan. Itu kan banyak ya sesiung suci. Jadi ilmu seperti itu benar ada. Jangan coba-coba sekali-sekali kita meremehkan atau menghina walaupun kita tidak percaya. Itu imbal baliknya di belakang kita ini yang tidak terlihat ini, kita tidak tahu ini, hati-hati, itu ada. Ya, sesiung CC itu aja sharing saya. Mungkin kita masuk ke kuis dulu ya, sesiung hati ya, 845 nih kan sesiung CC. Baik, atau saya yang bacakan aja. Cara menjawab kuis semua orang Anda tahu ya, sesiung suci ya. Soal nomor jawaban juga ya. Baik, kita mulai host. Kuis yang sinfas yang pertama ya, batang besi dan sapi betina. Oke, silakan host. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah saat hidup kita penuh kedamaian, kebijaksanaan, welas asih, cinta kasih, dan kejayaan. Silakan. Nanti si Lisa ya, kita baru lanjut ya. Oke. Jawabannya saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Silakan pertanyaan kedua. Belum bisa input sesium dari tadi. Oh ya, maaf ya. Jawabannya adalah cinta kasih. Maaf ya sesiung ya, maaf ya. Pertanyaan kedua. Kalaupun masuk. Cerita ini diambil dari mana? A. Zhejiang, B. Chongqing, C. Shanghai, D. Beijing, E. Xiamen. Saya hitung 5 ya. 4, 3, 2, 1. Silakan. Jawabannya Zhejiang. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Berapa lama hidup anak pejabat diramalkan oleh peramal? A. 10 tahun, B. 12 tahun, C. 18 tahun, D. 20 tahun, E. 23 tahun. Saya hitung 5 mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya? Jawabannya host silakan. 18 tahun. Kan ansusium. Pertanyaan selanjutnya. Petani tua dan kerbau. Titik-titik adalah saat kita mencurahkan cinta kasih. A. Hati Sangha, B. Hati Bodhisattva, C. Hati Raja Mara, D. Hati Buddha, E. Hati manusia. Saya hitung 5, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Jawabannya Hati Bodhisattva. Wah, ini bagus loh, sisi kanan. Kanan. Selanjutnya, mengapa Bapak tua tidak tega saat mengunjungi kerbau? A. Karena kerbau tersebut sedang sakit. B. Karena takut kerbau tersebut mengamuk. C. Karena kerbau diikat di sebatang pohon. D. Karena kerbau tersebut berisik. E. Karena diperintah oleh orang lain. Saya hitung 5, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan, jawabannya adalah melihat si kerbau diikat pada sebatang pohon. Kan sesium. Jawabannya C. Nah,
Ada pertanyaan selanjutnya, Sisyong? Mengapa orang merasa bersyukur? A. Karena memiliki banyak harta. B. Karena hidupnya selalu mudah. C. Karena mendapatkan pujian dari orang lain. D. Karena selalu mendapatkan apa yang diinginkan. E. Karena memiliki Nanti kesel dia kalau mau nah ini harus pakai hati. piring lah. 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan jawabannya. Karena memiliki cinta kasih universal di dalam hati, kanan Sisyong. Apakah masih ada? Mari kita lihat pertanyaannya. Kanan sudah selesai ya. Sambil menunggu kita punya pengumuman. Tadi saya lihat ada Lisa Yulisia Sece ya. Silakan kalau Lisa Yulisia buka mic langsung. Sece Lisa Yulisia silakan. Ini ada tulisan apa ya? Saya lihat. Ada tulisan. Maaf Susyong tadi kepencet. Nggak apa-apa Suci. Sharing sedikit nggak apa-apa. Say hello ke forum. Yang lainnya Susyong Suci, apakah masih ada yang mau sharing selama kita menunggu nama pemenang? Kita punya partisipan masih ada banyak nih Susyong Suci. Kalau ada yang mau berbagi lagi tentang pengalaman, kehidupan, tentang kerbau, tentang yang tadi, unsur air, tanah, kayu, emas, yang logam itu. Mungkin ada yang banyak pengalaman, juga ada ramalan, pernah terjadi juga. Silakan. Nah, ini pemenangnya sudah keluar nih. Batang besi dan sapi betina, 1 Gunawati Sece, Barat 2, 2 Meilieng Sece, Tebing Tinggi, 3 Maria Teofila Makassar, terus yang petani tua dan kerbau, pemenangnya Silvi Jong Sece, terus 5 Leorianto Susyung Medan, 6 M. Ridwansyah Susyung, Barat 2, silakan. Kalau bulan-bulan kemarin Ridwansyah Susyung pernah sharing saat saya jadi moderator. Ada banyak berapa orang. Silakan yang mau sharing langsung buka. Makanya kita tidak menunggu Susyung. Saya yakin Susyung saja banyak pengalaman ya kehidupan ini ya. Leorianto Susyung izin tidak sharing kan. Leorianto Susyung. Suci Gunawati apakah mau sharing lagi? Atau Meli yang Suci, Maria Teofila, Silvi Jong, sama M. Ridwansyah Susyung. Silakan Susyung Suci. Susyung, saya sih ingin memberikan kesempatan kepada yang lain ya. Baik, Suci. Dengar suara saya terus. Suci Silvi Jong bilang tidak sharing. Apakah Meli Suci, Maria Teofila, M. Ridwansyah? Ya, izin Susyung. Langsung. Kanan. Baik, ganan master, ganan para host, ganan Susyung semuanya. Hari ini saya kembali banyak belajar dalam Sipasyang pada hari ini, di mana saya memahami bahwa saya memang belajar dan membenahi diri menjadi satu keharusan bagi saya dan tentunya bagi kita semua, di mana dalam berkegiatan ada hal-hal yang memang mungkin ada di luar kendali atau di luar ekspektasi sehingga kita dapat menyikapinya dengan baik. Bahkan makna dari petani tua dan kerbau tadi memberikan saya inspirasi di mana memang ternyata harus ada usaha kita untuk dapat selalu belajar gitu ya lebih baik untuk diri sendiri gitu. Dan saya lebih banyak untuk mengevaluasi diri saya, merefleksikan diri saya, dan saya senang ketika Sece memberikan sharing itu menjadi satu ilmu buat saya. Gun yang menjadi panutan saya gitu ya, selalu memberikan saya support dan dukungan ganan Gun dan juga sekalian dan saya harap semuanya selalu sehat, selalu mendapatkan berkah yang baik, dan kedepannya kita menjadi murid master yang selalu belajar dan membina diri. Terutama saya yang memang mungkin harus banyak belajar dan terus berusaha untuk menjadi murid master yang baik. Kanan semuanya.
Kanan Sesiung Seje, kanan loh. Ini masih ada 7 menit ya. Apakah masih ada yang mau sharing? Silakan Sesiung. Masih ada 7 menit, jangan buang waktu, sayang ini. Waktunya masih ada 7 menit. Mau ada yang mau kasih pencerahan mungkin. Sesiung senior kita. Melieng Seje bilang izin tidak seri dari Tanjung Balai Asahan mungkin. Lanjut, Sesiung Seje. Bisa 7 menit nih. Atau kita mau tutup aja, Sesiung Hardi? Ya silakan Sesiung, maaf saya kebetulan ada urusan apa ya, Iya. saya stand. Ya, Kak Host, apakah kita ada baca kosakata? Kalau nggak ada, kita mungkin tutup. Nggak ada, Sesiung. Kalau nggak ada, mari kita tutup ya Sesiung Seje ya. Sinpas yang hari ini, Kanen yang sudah sharing, Seje Vivi Liang, Sesiung Jangka, Seje Gunawati, Sesiung Charlie, Seje Pobi Chandra, Seje Rosi Vela, Sesiung M. Ridwansyah, Kanen semuanya ya. Kanen ya hari ini sudah para sangan dan juga para tim Sinpasyang ya yang di belakang layar ini Kanen. Mari kita berdiri memberikan hormat 3 kali. Hormat pertama. Hormat kedua, hormat ketiga. Kanen Sesiung Seje ya, tolong absensi dulu ya Sesiung Seje, jangan keluar dulu, absensi dulu. Kan semuanya. Tan Livin Sesiung, Hardi Sesiung, Kanen Taca. Sampai jumpa besok. Kanan Livin Sesiung, kanan Hardi Sesiung. Kanen Seje. Kanan semuanya ya, mari kita live ya. Absensi dulu ya, jangan lupa ya, Sesiung Seje ya. Oke, sampai jumpa bulan depan ya, Kanen Cacin. Ya. 造福人间的一颗颗种子，撒在我们的80天。我望为一大事因缘，为一大事因缘来人间，流度万心的一个个故事，走一走在法华净土的路，莫忘为佛教为众生，为佛教为众生的心愿。山缘，莫忘那一年，那一人，那一年，曾经的足迹，拥抱长生在人间。为众生的心愿。
师徒同行居山林，莫忘复兴时之花悲怨，莫忘那一年那一人那一年，曾经的足迹走入花随结山原。莫忘那一年那一人那一年，曾经的足迹，永葆长生在人间。